Jadi Namutia merasa kecewa karena sering terlambat datang ke sekolah untuk membantu ibu dengan menyiapkan jualan. Karena ayah Namutia sekarang sedang sakit dan tidak dapat membantu. Jadi bagaimana Namutia akan menghadapi situasi ini? Iya ibu, jadi saya merasa kecewa karena harus membantu ibu saya itu dalam menyiapkan jualannya. Dan hal itu membuat saya datang terlambat ke sekolah ibu. Dan saat ini ayah saya sedang sakit, jadi saya harus menggantikan perannya. Saya tidak tahu ibu bagaimana cara menghadapi ini. Jadi Namutia ini merasa jengkel karena keterlambatan datang ke sekolah yang selalu menghalangi Namutia. Tetapi apakah Namutia pernah mencoba berbicara dengan ibu Namutia mengenai situasi ini? Sudah ibu, jadi saya pernah mencoba berbicara dengan ibu saya tentang keterlambatan saya datang ke sekolah karena membantu beliau dalam menyiapkan jualannya. Awalnya situasi ini membaik ibu, tapi sering berjalannya waktu, saya masih harus membantu dan keterlambatan itu terus terjadi ibu. Jadi Namutia ini merasa sangat marah karena merasa dikhianati oleh waktu yang terus berjalan, sehingga mengakibatkan ekonomi keluarga Namutia itu menurun. Betul ibu, jadi saya merasa sangat marah karena waktu yang terus berjalan membuat ekonomi keluarga saya ini menurun. Dan saya merasa dikhianati oleh keadaan. Jadi saya bingung ibu bagaimana saya bisa mengatasinya. Jadi Namutia ini merasa frustasi karena kesempatan untuk datang tepat waktu ke sekolah selalu hilang akibat tugas membantu ibu dalam mempersiapkan jualan. Iya ibu, jadi saya merasa frustasi karena saya tidak punya kesempatan untuk datang tepat waktu ke sekolah. Tugas membantu ibu mempersiapkan jualannya itu selalu mengambil waktu bu, yang seharusnya saya bisa gunakan di sekolah. Jadi Namutia ini merasa kecewa karena sulit membuat inisiatif untuk menyeimbangkan antara membantu ibu dan juga menjaga keteraturan kehadiran Namutia itu di sekolah. Benar ibu, jadi saya merasa kecewa karena sulit membuat inisiatif untuk bisa menyeimbangkan antara membantu ibu dan menjaga keteraturan kehadiran saya itu di sekolah. Jadi bagaimana saya bisa mengubah situasi ini ibu? Nah, jadi Namutia ini merasa putus asa karena tidak mengetahui kekuatan Namutia sendiri dalam mengatasi keterlambatan datang ke sekolah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ekonomi keluarga Namutia. Iya ibu, jadi saya merasa putus asa karena tidak tahu kekuatan saya sendiri untuk mengatasi keterlambatan saya datang ke sekolah. Dan saya khawatir ibu ini akan berdampak pada ekonomi keluarga. Nah, jadi Namutia ini mengatakan ingin keluar dari masalah ini, tetapi belum melakukan langkah konkret untuk mengubah situasi. Jadi bagaimana Namutia melihat potensi diri Namutia dalam menghadapi tantangan yang seperti ini? Jadi saya ingin keluar bu dari masalah ini, tetapi saya belum tahu langkah konkret apa yang bisa saya lakukan, dan saya perlu melihat potensi diri saya untuk menghadapi tantangan ini bu. Oke nak, jadi kamu merasa takut dan sedih karena kedua orang tuamu sering bertengkar di hadapan kamu dan adik-adikmu. Ayahmu juga berselingkuh dan tidak ingin bercerai dengan ibumu. Ya bu, jadi saya tuh merasa sangat terluka. Ayah saya selingkuh sedangkan ibu saya tidak memiliki pekerjaan. Nah, dan ayah saya sering membentak kami. Saya merasa takut dan putus asa. Saya ingin orang tua saya bercerai agar adik-adik saya tidak mendengar mereka bertengkar lagi. Iya nak, jadi kamu ini merasa frustasi karena kedua orang tua sering bertengkar di hadapan kalian. Nah, apakah Nak Arifa sudah mencoba untuk mengubah sikap kedua orang tua agar mereka tidak bertengkar di hadapan kalian lagi? Pernah bu, jadi 2 minggu yang lalu saya mencoba berbicara dengan mereka, mengatakan bahwa saya sangat terluka oleh pertengkaran mereka dan ingin mereka agar segera bercerai, tetapi mereka hanya berdebat yang lebih keras lagi bu. Oke nak, jadi kamu merasa frustasi karena hal itu malah membuat situasi malah semakin parah. Dan seharusnya Nak Arifa memberitahukan hal tersebut ketika situasi sudah tenang. Ya bu, jadi saya sudah membiarkan hal ini karena saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana lagi. Oke nak, kamu merasa frustasi dan merasa putus asa karena kamu merasa tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan kedua orang tuamu. Nah,
Kamu hanya ingin situasi ini berakhir, tapi tidak melakukan apa-apa untuk membuatnya berakhir. Ya Bu, jadi saya merasa seperti tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuatnya berakhir. Nah, saya sangat ingin melindungi adik-adik saya dari pertengkaran ini, Bu. Nah, kamu merasa frustasi karena kamu tidak dapat memiliki inisiatif, padahal kamu ingin dapat memiliki inisiatif. Jika saya tidak hanya menerima apa yang mereka katakan, mungkin situasi saya tidak akan seburuk ini. Kamu merasa frustasi karena kamu kamu merasa kesulitan, tidak dapat memberikan inisiatif, dan kamu sangat ingin belajar untuk memberikan inisiatif agar kedua orang tuamu berhenti bertengkar. Tetapi saya ragu apakah saya bisa membuat orang tua saya tidak bertengkar lagi dan berpisah agar saya dan adik-adik saya tidak ketakutan lagi. Kamu menyatakan keraguan akan hal itu. Nah, kekuatan dan kualitas positif dalam dirimu yang bisa kamu gunakan untuk melindungi adik-adikmu, dan itu merupakan aset yang sangat berharga. Dan kemampuan untuk memberikan dukungan emosional kepada adik-adikmu merupakan hal yang sangat penting. Wah, baik Ibu, saya baru saja menyadari hal ini. Nah, seharusnya saya tidak hanya diam menghadapi masalah ini. Saya perlu bertindak dengan cepat. Nah, kamu merasa semakin bersemangat karena kamu ingin belajar untuk memberikan inisiatif. Oke, jadi Alia ini merasa frustasi karena kesulitan dalam memahami konsep-konsep dalam mata pelajaran sejarah. Iya Ibu, jadi saya merasa kewalahan dalam memahami konsep-konsep dalam mata pelajaran sejarah karena saya sulit mengingat tokoh-tokoh dan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Baik, jadi Nani ini merasa putus asa karena belum bisa menguasai konsep-konsep dalam sejarah. Oke, apakah Alia sudah mencoba untuk mempelajari mata pelajaran sejarah ini secara giat dan secara terus-menerus? Iya Ibu, jadi saya sudah mencoba rajin belajar, tapi tetap saja saya sulit memahami mata pelajaran sejarah ini, dan saya merasa khawatir nilai saya itu rendah Ibu. Baik, jadi Alia merasa frustasi karena kesulitan dalam memahami konsep dalam sejarah yang membuat Nadia itu merasa tertinggal, seperti itu? Iya Ibu, jadi saya merasa tertinggal di kelas saya karena saya sulit memahami pelajaran sejarah, dan saya melihat tampaknya teman-teman saya itu lebih mudah memahami materi tersebut, dan saya merasa frustasi akan hal tersebut. Baik, jadi Nadia ini merasa tidak percaya diri karena kesulitan dalam memahami konsep-konsep dalam materi pelajaran sejarah. Ya Ibu, jadi saya merasa tidak percaya diri karena sulitnya saya dalam memahami pelajaran sejarah. Saya seringkali merasa bahwa saya ini bodoh dan tidak mampu, Ibu. Baik, jadi Nadia ini merasa rendah diri karena kesulitan dalam memahami konsep sejarah yang membuat Nadia itu merasa kurang pintar. Ya Ibu, jadi saya merasa rendah diri karena teman-teman saya tampaknya lebih pintar dalam memahami mata pelajaran sejarah, dan saya merasa kurang pintar dalam dibandingkan teman-teman saya yang ada di kelas. Baik, jadi Nadia itu merasa frustasi karena kesulitan dalam memahami konsep sejarah yang menunjukkan ketidakmampuan Nadia ini dalam mata pelajaran tersebut. Iya Ibu. Jadi saya merasa frustasi dengan ketidakmampuan saya dalam memahami pelajaran sejarah, dan saya merasa seperti tidak ada kemajuan sama sekali. Baik, jadi Nadia mengatakan bahwa ingin meningkatkan pemahamannya dalam pelajaran sejarah, tapi belum menemukan cara yang efektif untuk melakukannya. Iya Ibu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dan pemahaman saya dalam pelajaran sejarah, tetapi sampai sekarang saya masih belum menemukan cara efektif yang dapat saya lakukan. Baik, jadi Nadia ini merasa menyesal karena belum bisa menemukan strategi belajar yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang Nadia itu miliki dalam memahami mata pelajaran sejarah. Namun,
Anak Alia ini memiliki motivasi dan inisiatif yang kuat untuk melakukannya. Iya Ibu, jadi saya merasa menyesal karena belum dapat mengoptimalkan potensi saya dengan memahami pelajaran sejarah, tetapi saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, jadi Nala itu merasa menyesal karena belum bisa mengembangkan potensinya dalam memahami konsep sejarah. Tapi kamu sini sudah memiliki inisiatif yang kuat dalam belajar secara bersungguh-sungguh. Iya Ibu, jadi saya merasa menyesal karena belum mengoptimalkan potensi saya dalam memahami mata pelajaran sejarah. Tapi saya sungguh-sungguh ingin belajar dengan lebih giat Ibu. Jadi Nala ini mengutarakan bahwa rasa penyesalannya ini karena belum bisa mengoptimalkan kemampuannya dalam memahami konsep sejarah. Namun, Nala sini sudah memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari sejarah. Benar Ibu, saya merasa menyesal karena tidak dapat mengoptimalkan kemampuan saya dalam memahami pelajaran sejarah. Tetapi saya sangat bersemangat untuk belajar, hanya saja saya belum menemukan cara yang tepat. Baik, jadi Nala itu merasa putus asa dan ragu apakah Nala di sini bisa mengembangkan kemampuannya dalam mempelajari konsep sejarah. Meskipun Nala di sini sudah ingin melakukannya. Ya Ibu, jadi saya merasa ragu dan putus asa karena saya tidak bisa mengoptimalkan kemampuan saya untuk belajar konsep-konsep sejarah. Meskipun saya ingin melakukannya, saya belum tahu bagaimana cara melakukan hal tersebut. Baik, jadi Nala di sini mengungkapkan keraguannya di dalam mengembangkan kemampuannya untuk mempelajari konsep sejarah. Nah, meskipun Nala di sini sudah memiliki tekad yang kuat karena tidak mengetahui cara mengatasinya. Benar Ibu, saya tidak tahu dan saya merasa frustasi karena saya tidak tahu bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam memahami konsep-konsep sejarah. Saya butuh bantuan untuk menemukan cara belajar yang efektif Ibu. Berdasarkan pengamatan saya sebagai observer atau pengamat, saya melihat bahwa teman saya Mutia Salsabila SJ saat menjadi konselor telah berhasil mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri konseli dengan baik. Konselor menggunakan pendekatan yang empati dan pengertian untuk membantu konseli mengenali dan menerima kekurangan-kekurangan tersebut sebagai bagian dari dirinya. Nah, hal ini dapat membantu konseli mengembangkan rasa percaya diri dan menghadapi kehidupan dengan yang lebih positif. Selain itu, konselor juga berhasil mempersonalisasikan keadaan atau masalah-masalah yang dialami oleh konseli. Nah, konselor mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengajukan pertanyaan yang tepat untuk membantu konseli menggambarkan secara jelas dan mendalam mengenai situasi yang sedang dihadapinya. Nah, hal ini dapat membantu konseli memahami dan menghadapi masalah dengan baik. Kemudian, konselor juga berhasil merumuskan kekurangan konseli dan menunjukkan keinginan untuk melakukan konseling. Nah, konselor menggunakan pendekatan yang terarah dan terstruktur untuk membantu konseli mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui proses konseling. Hal ini dapat memotivasi konseli untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling dan meningkatkan efektivitas dari sesi konseling tersebut. Sebagai observer, pada saat teman saya, Arifah Qurratu Aina, mempraktekkan menjadi konselor, saya menilai bahwa ia telah menerapkan keterampilan mempersonalisasi masalah dengan baik, terutama dalam mengkonseptualisasikan kekurangan, menginternalisasikan kekurangan, dan mengkonfrontasikan kekurangan. Respon yang ia berikan memungkinkan konseli memahami pengalaman yang dialami dan demikian konseli dapat memahami kebutuhan yang ingin dicapainya. Konselor telah mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri konseli. Konselor fokus pada dampak personal dari situasi terhadap konseli. Nah, dampak personal tersebut mempengaruhi nilai akademik konseli karena ia harus membantu orang tuanya berjualan. Konselor telah mengajak konseli untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupannya dan melihat dari kekurangan diri konseli. Tindakan konselor tersebut disebut juga sebagai
mempersonalisasi masalah. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan ketika menjadi konselor, saya merasa telah berhasil menerapkan konsep mempersonalisasi masalah dengan baik. Nah, saya membantu konseli dalam memahami bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Hal ini memungkinkan konseli untuk merasakan bahwa masalah tersebut relevan dengan dirinya secara pribadi. Selain itu, saya juga membantu konseli dalam merumuskan kekurangan mereka dan sekaligus menggambarkan keinginan mereka untuk menjalani sesi konseling. Nah, hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama dalam proses konseling, di mana konseli merasa didukung dan dipahami sepenuhnya. Mempersonalisasi masalah adalah langkah yang sangat penting dalam membangun pemahaman yang mendalam tentang situasi konseli dan membantu mereka mencapai perubahan positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.